Om Swastiastu. Masih di channel Gria Taksu bersama saya Ratu Ayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara agar leluhur kita selalu menjaga dan juga mendampingi kita. Nah, sebelum itu mohon dukung kita dengan cara like, subscribe, dan jangan lupa untuk menekan tombol lonceng yang ada di sebelahnya, sehingga teman-teman bisa selalu mendapatkan update terbaru dari konten yang kami buat. Tentunya konten yang bermanfaat untuk kita semua. Nah, diri kita ada karena ada leluhur kita. Jika tidak ada mereka, kita tidak mungkin ada di dunia ini. Lalu, sudahkah kita berbakti kepada leluhur kita? Atau jangan-jangan kita sudah melupakan sejarah leluhur kita? Atau tidak mau tahu tentang sejarah leluhur kita? Jadi, para leluhur kita tidak akan merestui apa yang kita lakukan maupun apa yang kita kerjakan di dunia ini jika kita sebelum melakukan sesuatu tidak meminta izin, kemudian juga tidak selalu mengingat mereka. Jadi leluhur kita memang sudah tidak ada di dunia ini, tapi jiwa mereka ataupun sukma mereka ataupun soul mereka akan tetap kekal dan juga abadi. Jadi bagaimana leluhur kita bisa menjaga maupun mendampingi kita jika kita sebagai keturunannya tidak pernah mengingat jasa-jasa yang pernah beliau lakukan terhadap diri kita. Tentunya juga kita harus bisa senantiasa mengingat, kemudian juga mendoakan dan juga mengetahui paling tidak tentang sejarah leluhur kita. Karena memang seperti pepatah mengatakan bahwa buah tidak akan jatuh dari pohonnya, tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Nah, artinya sendiri adalah jika dulu leluhur kita misalnya adalah seseorang yang sering menolong orang lain ataupun seseorang yang bisa mengobati orang lain, tentunya kita sebagai keturunannya yang masih memiliki garis keturunan dari leluhur kita tersebut harus bisa melaksanakan ataupun melakukan kewajiban ataupun tugas yang sudah pernah dilakukan oleh para leluhur kita tersebut. Pasti juga salah satu dari garis keturunan leluhur kita harus ada yang melaksanakan tugas-tugas yang pernah dilakukan oleh beliau semasa hidupnya terdahulu. Kemudian juga misalnya leluhur kita dulu adalah seorang dalang. Tentunya kita sebagai garis keturunannya, anak cucunya pasti juga harus bisa melaksanakan untuk menjadi seorang dalang. Kemudian bagaimana cara agar leluhur kita selalu menjaga, kemudian mendampingi dan juga mengayomi kita? Nah, yang pertama, sering-seringlah mendoakan semua leluhur kita, karena kita ada garis keturunan dari leluhur kita tersebut, sehingga kita harus sambung atau menyambungkan diri agar mendapat restu dari para leluhur kita. Jadi sebelum kita melaksanakan sesuatu, kemudian juga kita mengerjakan sesuatu, terutama sesuatu yang besar, misalnya kita memulai pekerjaan, kemudian juga kita memulai hal-hal yang besar dalam hidup kita, sebaiknya kita sering-sering mengingat dan juga mendoakan para leluhur kita agar segala kesalahan maupun dosa yang pernah dilakukan oleh para leluhur kita semasa hidupnya bisa diampuni dan juga mendapatkan tempat yang baik, mendapatkan surga yang sejati di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian juga yang kedua adalah sering mengingat dan juga melakukan meditasi agar frekuensi kita dengan leluhur kita bisa sama. Karena jika frekuensi kita dan leluhur kita sama, kita bisa
menyambungkan diri ataupun bisa merasakan energi yang diberikan oleh leluhur kita. Misalnya, jika kita sering melakukan meditasi atau berdiam diri terutama untuk mengingat jasa-jasa para leluhur kita, tentunya kita juga bisa merasakan akan kehadiran beliau-beliau yang sudah dengan tulus dan ikhlas bisa mendampingi, menjaga, dan juga mengayomi kita. Kemudian yang ketiga adalah jika kita sedang makan, sebelum kita memakan nasi yang berisi lauk, sebaiknya kita makan nasi putih terlebih dahulu, kemudian dengan mengucap dalam hati, silahkan para leluhur, mari makan bersama saya. Cukup ucapkan seperti itu, jadi kita bisa senantiasa bersama para leluhur kita dimanapun kita berada. Dan juga esensi dari nasi putih tersebut adalah kita melakukan puasa mutih untuk mengingat jasa-jasa dan juga kebaikan-kebaikan yang sudah pernah dilakukan oleh para leluhur kita semasa hidupnya, dan juga seluruh jasa-jasa dan juga kebaikan para leluhur kita yang sudah diberikan kepada kita. Kemudian juga karena memang dengan melakukan puasa mutih tersebut kita bisa meningkatkan daya kekuatan spiritual kita, sehingga kita bisa selalu tersambung ataupun juga menyambungkan diri dengan para leluhur kita. Dan memang Ayu sudah pernah membahas tentang fungsi atau manfaat dari puasa weton maupun puasa apit weton dan juga untuk puasa mutih. Nah, untuk teman-teman yang ingin lebih tahu atau lebih detail tentang fungsi dari puasa weton maupun puasa apit weton, silahkan simak di video Ayu yang lainnya. Dan memang dengan kita bisa tersambung ataupun terhubung dengan para leluhur kita, kita bisa selalu menjalani apa yang menjadi tujuan kita, kemudian juga kita bisa lebih mengenal diri kita sendiri, selain juga kita bisa lebih mengenal leluhur-leluhur kita terdahulu, kemudian juga apa-apa saja yang sudah pernah beliau-beliau lakukan semasa hidupnya. Karena memang biasanya jika ada sesuatu hal yang belum terselesaikan di masa lalu, kita sebagai keturunannya, sebagai garis keturunan dari para leluhur kita tersebut memang harus melakukan hal-hal yang belum terselesaikan. Karena memang apalagi kita sebagai umat Hindu terutama yang lahir di Bali, kemudian yang tinggal di Bali, karena hal-hal yang terkecil yang kadang belum terlaksana di kehidupan leluhur kita di masa lalu bisa terlihat lagi atau bahkan bisa menjadi hal yang besar buat diri kita sendiri jika kita belum bisa melaksanakan ataupun menyelesaikan tugas-tugas yang pernah dilakukan oleh para leluhur kita terdahulu. Jadi sebaiknya memang dalam kehidupan kita saat ini kita bisa menyelesaikan karma-karma di kehidupan para leluhur kita, terutama leluhur kita yang sebelumnya sudah hidup terlebih dahulu sebelum kita, sehingga segala sesuatu yang belum terselesaikan, kemudian karma-karma yang baik maupun karma yang kurang baik, kita bisa membalasnya, kita bisa melakukannya dengan cara yang benar. Kemudian juga jika kita selalu terhubung dengan leluhur kita, kita akan senantiasa mendapat petunjuk, kemudian juga kita akan mendapatkan mungkin bisa jadi bisikan-bisikan maupun hal-hal kecil
yang memang sudah menjadi jalan yang harus kita jalani dalam kehidupan ini, karena memang setiap proses yang dialami oleh setiap orang memang berbeda-beda. Jadi memang biasanya jika kita selalu bisa mengingat, kemudian juga kita selalu bisa mendoakan para leluhur kita, dan juga kita bisa selalu terhubung maupun terkoneksi dengan para leluhur kita, tentu saja para leluhur kita akan bisa selalu menjaga, kemudian mendampingi kita, dan juga mengayomi kita dalam menjalani kehidupan ini, baik kita dalam keadaan sedih maupun senang, dan juga kita dalam keadaan sehat maupun sakit, karena semua yang kita dapatkan dalam kehidupan ini, baik itu hal-hal yang positif dan juga hal-hal yang negatif, tidak terlepas dari restu para leluhur kita. Oleh karena itu, kepada teman-teman semua, mari kita selalu mengingat leluhur kita, terutama jasa-jasa dan juga kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh para leluhur kita di masa lalu, dan juga kebaikan-kebaikan dan juga jasa-jasa para leluhur kita yang tentunya juga kita pasti bisa menikmatinya saat ini, karena tanpa beliau yang menjaga kita dan mendampingi kita, tentu saja kita tidak akan bisa berbuat apa-apa, karena segala sesuatu akan menjadi susah maupun sulit itu juga merupakan restu dari para leluhur kita. Untuk itu, untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk selalu mendoakan, kemudian mengingat, dan juga selalu berterima kasih kepada para leluhur kita, karena dengan itu tentu saja kita akan selalu dijaga, kemudian didampingi, dan juga kita selalu diingatkan serta diayomi dalam menjalani kehidupan ini, sehingga jika kita mulai melaksanakan sesuatu yang kurang baik, tentu saja kita akan diberikan teguran maupun diberikan hal-hal yang tentunya akan menjadi petunjuk untuk kita agar kita tidak melaksanakan hal yang kurang baik tersebut. Nah, semoga dengan cara ini kita selalu bisa mengingat jasa-jasa para leluhur kita terdahulu, dan senantiasa berbakti serta menghormati para leluhur kita, sehingga leluhur kita bisa selalu membimbing, kemudian juga menjaga, mendampingi, serta menuntun kita mencapai jalan keluar di setiap permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Terima kasih, semoga kita selalu sadar dan eling terhadap semua kebaikan para leluhur kita. Dan untuk teman-teman yang mungkin memiliki pengalaman tentang hal-hal yang berhubungan dengan leluhur kita, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar agar kita bisa saling berbagi, karena pengalaman maupun ilmu pengetahuan yang kita miliki tentunya akan lebih bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun orang lain jika kita mau membagi dengan orang lain. Semoga apa yang Ayu sampaikan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Salam santun dan rahayu. Om Santi 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 Om.